I can be what the Bible says I can be. I can be what the Bible says I can be. I can do what the Bible says I can do. I can do what the Bible says I can do. And I can have what the Bible says I can have. I can have what the Bible says I can have. I declare, Saya menyatakan, I believe, saya percaya, and I receive it dan saya menerimanya in Jesus' di name. dalam nama Yesus. Amen. I want to show you about commitment. Saya akan memperlihatkan mengenai itu komitmen. In the 1924 Olympics, Tahun 1924 Olimpik, Liddell was planned to compete his event. Okay, he was supposed to run in the Olympics. Okay, Liddell, Liddell. dan yaitu orang namanya ini Liddell, jadi Li huruf D D E L L. Terus ya gitu, dia rencananya untuk udah pasti menyelesaikan semua pertandingan waktu pada Olimpik ini, udah pasti ya. Okay, his event was scheduled on a Sunday. Dia schedule-nya jadwal untuk pertandingan dia adalah hari Minggu. This is 1924, okay, not 2014, yeah. Yaitu ini terjadi tahun 1924. For him, it's going to violate his Sabbath. Dan untuk dia, yaitu hari Minggu itu melanggar hari Sabat dia yaitu bersama Tuhan. In Exodus 20 verse 8, remember the Sabbath day to be kept holy. Karena dia ingat yaitu dalam Keluaran 20 ayat 8 itu mengatakan, ingatlah hari Sabat dan biarlah hari Sabat itu tetaplah kudus bagimu. It's a good testimony for you, a good reminder for you and me. Dan ini adalah sebuah kesaksian yang bagus untuk saudara dan adalah sebuah peringatan yang bagus buat saudara maupun saya. He had trained for the Olympics, man. Sekali lagi dia latih yaitu tahunan untuk hanya ikut pertandingan Olimpik ini. But his hope for his Olympics crumbled. Tetapi semua pengharapan dia daripada memenangkan pertandingan ini semua akhirnya runtuh. Because that's it, when the event fall on the Sunday, it violated his conviction. Yaitu karena kalau pertandingan itu jatuh pada hari Minggu, itu bertentangan dengan apa keyakinan yang dia yakinkan. He held to his conviction. Dan dia pegang erat apa itu keyakinan dirinya. And then decided not to compete in the race. Dan pada akhirnya dia memutuskan untuk tidak ikut dalam pertandingan yang pada hari Minggu itu. Can you imagine? Dan bisa saudara bayangkan, Hello church! Olympic! saudara bisa bayangkan itu Olimpik ya, pertandingan dalam sedunia. Was it wrong for the guy not to run in the Olympics? Apakah salah kalau orang tersebut lari pada perlombaan Olimpik tersebut pada hari Minggu? No. But there is a conviction we talk about. Tetapi ini yang dibicarakan itu mengenai keyakinan daripada pelari tersebut. Being where God wants you to be. Yaitu berada di tempat yang dimana Tuhan inginkan saudara. And God say, keep my Sabbath holy. Dan itu yang Tuhan katakan yaitu dalam firman-Nya untuk kita tetap memegang hari Sabat itu kudus di hadapan Dia. And then this man, in 1924 already, he said, no, my conviction overwhelms me. I would not run for the Olympics. I want it so much. I long for it so much, but I will not do it. Pelari ini mengatakan karena yaitu keyakinan dia yang luar biasa dalam hidup dia itu, dia mengatakan oke, saya nggak lari. And then after that, setelah itu, he got another invitation to run for a different run now. Yaitu dia dapat undangan untuk berlomba lari yang lain lagi. Which he never trained for. Di mana dia tidak pernah berlatih. In my school days, I train long distance, I train middle distance, I do high jump, I do long jump, I do almost everything I do. Yaitu umpamanya saya waktu sekolah saya, yaitu saya latih untuk lari jarak jauh, yaitu dan juga jarak yang setengah jauh, dan juga loncat jauh, dan loncat pendek, dan segala sesuatunya. You put me in them, I will win. Yaitu saudara menaruh saya dalam perlombaan tersebut, saya bisa menang. But you give me something in a short distance, I cannot win. Tetapi kalau saudara taruh saya lari cepat dalam jarak pendek, saya nggak bisa menang. And I've never trained for them. Karena saya tidak pernah berlatih untuk pelari jarak pendek. Same with this man, he never trained for it. Sama seperti pelari ini.
So what happened? Apa yang terjadi? He decided to run Dia memutuskan untuk mengambil perlombaan tersebut dalam undangan because he itu. didn't run for the Olympics on the Sunday. Yaitu karena dia tidak lari untuk Olimpik yang jatuh hari Minggu, This is a weekday. tapi ini hari biasa. And then somebody came along the way, Tetapi ada orang yang datang ke sebelahnya dia, put in his hand a note, yaitu and then went away. taruh sebuah catatan di tangan dia, lalu orang itu pergi. This is what he says in the note. Ini apa yang dikatakan di dalam catatan tersebut. So victory looks impossible. Dan kelihatannya kemenangan itu sangat mustahil untuk dia dapatkan. But the word says this, Dan catatan itu berbunyi, he who honors me, I will honor. yaitu catatannya tersebut mengatakan, dia yang menghormatiku akan aku hormati. And this guy who put the thing in his hand doesn't know anything about him. Dan orang yang taruh catatan itu di dalam tangan pelari ini tidak mengerti apa-apa mengenai si pelari ini. And he got excited. Dan orang ini sangat bersemangat sekali dengan catatan di tangan tersebut. He ran with faith. Dia berlari dengan iman. His conviction was not broken. Dan itulah keyakinannya dia tidak ternodai, And he honored God. Dan dia menghormati Allah. And God blessed him. Dan Tuhan Allah sendiri memberkati dia. He won the gold medal. Dan dia memenangkan yaitu medali emas. Wow. And he realized, whenever you put God first, he will always make a way for you to have something else. Dan itulah intinya jika saudara menaruh Tuhan terlebih dahulu dalam kehidupan saudara. Menghormati Tuhan Allahmu, komitmenmu. Dan Tuhan sendiri memberikan yang lain lagi bagi saudara. Make the right choices, my friends. Dari sebab itu ambillah keputusan yang benar dalam kehidupan saudara. People who preserve, choose not to stay down. Yaitu orang yang berkeyakinan di dalam Tuhan, yaitu mereka tidak memilih untuk tetap yaitu rendah, maksudnya tidak tetap tunduk ke bawah situasimu. Get up. Tetapi itu bangkit dari situasimu. The choice we make yesterday Dan pilihan yang saudara ambil yaitu kemarin affects us today. akan mempengaruhi hari ini bagi saudara atau masa depanmu. If I look back at what the choices I made 25 years ago, I know I did not make the wrong choice. I stand through the trials and I know that God will bring me through, although I was not perfect. Yaitu jika saya melihat yaitu pilihan saya 25 tahun yang lalu, saya tahu saya tidak membuat pilihan yang salah, saya membuat pilihan yang benar. Saya terus berdiri teguh, saya melewati segala sesuatu. Meskipun saya tahu saya sendiri yaitu tidak sempurna. You understand what I'm saying? The choices or the decisions we make today Yaitu keputusan-keputusan yang saudara ambil, saudara buat pada hari ini will determine our tomorrows. akan memutuskan esok harimu. Sebab itu ini firman saya lagi bawa kepada saudara. Saya mau saudara belajar satu hal. Bukan apa yang saya bisa bantu kamu. Bukan apa yang saya bisa berbuat untuk Anda untuk bisa berhasil dalam dunia ini. Bukan. Memang kamu ulurkan tangan, tapi bukan untuk saya. Terutama kamu buat untuk kerajaan Tuhan. Kata-kata kamu itu harus benar loh. Bahasamu itu harus benar dan jelas. Kalau kamu bilang apa yang saya bisa buat untuk kamu, satu hari kamu kecewa sama saya. Kamu bilang, Pak Pendeta kayak gitu sih. Tunggu dulu. Yang minta siapa? Yang buka mulut siapa itu? Sebab itu jangan berbuat untuk orang. Berbuat kepada dia. Yesus dulu. Manusia dipakai di antara kita. Kita berbuat kepada Tuhan melewati ini, melewati itu. Buat itu. Untuk kemuliaan Tuhan. Bisa ikut sama saya? Dalam pelayanan-pelayanan kita semua harus kayak gitu. Tapi untuk Tuhan, kerajaan ini dia. Enggak ada pribadian dalam hal itu. Supaya kita enggak ada kecewa sama satu sama lain. Supaya iblis tidak bisa masuk ke situ. Bisa ikut sama saya? Ngomongin tentang gereja ini, ngomongin tentang gereja itu, ngomong tentang pendeta ini, ngomong tentang pendeta itu. Kamu itu berbuat apa? Kamu itu yang sempurna dan mereka semua yang tidak sempurnakah? Itu dosa loh saudaraku. Jangan jamah hamba Tuhan yang di luar, gak baik. Maupun di dalam jangan. Walaupun Yeremia dipukul, dia gak benci loh.
Dia masih beritakan Injil, dia bangkitkan diri dia beritakan Injil lagi kepada orang itu. Dan orang itu percaya lagi dan keraskan hati mereka. Mereka keraskan hati mereka untuk tidak mau ikut sama dia, tidak mau mendengarkan firman itu, dan dia pukul dia hampir mati juga. Tapi tetap dia bangkit, dia tetap beritakan. Dia nggak lari dari negara itu, enggak. Dia berdiri situ. Kamu harus ada di mana Tuhan mau kamu ada. Di dalam gereja, di dalam usaha, di dalam pekerjaan, di dalam rumah, di dalam lingkungan, semua itu sama. Bisa ikut sama saya enggak? Tapi saya pengennya ini, bukan soal pengennya kamu. Kamu doa enggak apa yang Tuhan mau? Bukan saya doain barangnya, bukan saya doa untuk saya bisa adain, enggak. Saya doa apa yang Tuhan mau saya ada, itu yang penting loh. Tapi jemaat Allah zaman ini enggak gitu. Tuhan saya udah doain, udah selesai, titik temu, Tuhan udah terima. Saya melanggar, enggak apa-apa kok, Tuhan ngerti kok. Siapa bilang, lu tuai nanti. Keputusanmu hari ini, hari esok, engkau akan tuai itu. Saya itu bagusnya gini, biar kamu gak suka juga saya tetap bicarain. Itu bagusnya saya, kayak Yeremia. Biar kamu udah kesel, jengkel, atau pusing, ya dua hal terjadi, kamu keluar atau kamu bertobat, itu hal kan. Itu saya. Seorang bapak itu tidak membiarkan anak itu hilang. Dia coba untuk selamatin. Tapi kalau anak itu bilang, bagi saya uang saya, udah cukup. Ya udah saya bagi, udah jalan aja dah. Tapi bukan berarti saya tinggalin. Saya doa terus, Tuhan, harap matanya dicilikan kembali. Sebab itu saya berkata itu, supaya saudara belajar satu hal, jangan berkongkol sama burung-burung yang sudah najis. Selamatinlah. So you understand what I'm saying? Saudara bisa mengerti apa yang dikatakan. This is happening in the churches Dan today. ini terjadi dalam gereja-gereja pada saat ini. There is no growth. Tidak ada pertumbuhan. It's only shifting of house. Itu mereka hanya pindah dari satu rumah ke rumah yang lain. Your job, my job, Pekerjaan saudara, pekerjaan is not to do saya. that. Bukan melakukan pindahin orang dari rumah ke rumah lain. Submit to God Sekali lagi tunduk kepada Allah. and then be a light in the dark place. Dan biarlah saudara menjadi terang di tempat yang gelap. Listen to the word of God. Dengarkan firman Tuhan. Choose. There Pilih. must be a conviction in you. Harus ada keyakinan di dalam saudara terlebih dahulu. If there's no conviction in you, or you obey because a pastor says so, I obey, you will get lost sooner or later. Yaitu jika saudara harus ada keyakinan, jangan saudara, oh ya saya taatin ya karena pendeta ngomong, udah kita taatin aja. Cepat atau lambat saudara bisa hilang. Obedience is also a conviction. Karena ketaatan itu ialah karena keyakinan saudara, dari sebab itu saudara mentaati Tuhan. Obedience is always a choice. Dan ketaatan itu adalah pilihan. Saudara yang memilih untuk menjadi taat. You cannot force obedience on people, cannot. Saudara tidak bisa memaksakan ketaatan itu kepada orang lain. You understand? It's a choice, you choose, you decide. Yaitu pilihan, saudara yang pilih, saudara yang mengambil keputusan. That's why when Jeremiah was preaching, they choose to harden their heart. Dari sebab itu waktu Yeremia menyampaikan firman Allah, yaitu mereka memilih untuk mengeraskan hati mereka. Nobody can force us to obey God. Karena tidak ada satu orang pun atau tidak ada satu manusia pun bisa memaksa kita untuk mentaati Tuhan. Or obey His word or His will. Atau mentaati firman-Nya atau mentaati kehendak Tuhan. It boils down to a choice we make each day. Yaitu balik lagi kepada pilihan yang kita ambil setiap hari. A choice to be faithful or not. Yaitu pilihan untuk kita tetap setia atau tidak. A choice to be loving or not. Pilihan untuk kita dapat mengasihi atau tidak. A choice to be available or not. Pilihan untuk kita siap dipakai Tuhan atau tidak. A choice to be willing or not. Itu pilihan untuk kita rela mau melakukan kehendak Tuhan atau tidak. And then so finally my friends, Pada akhirnya, let me finish up for you with a nice word. Chapter 38 verse 14 onwards. itu saya akan baca di dalam Yeremia 38 ayat 14. The Bible says here, then King Zechariah sent for Jeremiah the prophet and had him brought to the third entrance to the temple of the Lord. I am going to ask you something. The king said to Jeremiah, do not hide anything from me. Ayat 14 satu suara.
Raja Zedekiah menyuruh orang membawa Nabi Yeremia kepadanya di pintu yang ketiga pada rumah Tuhan. Berkatalah raja kepada Yeremia, aku mau menanyakan sesuatu kepadamu. Janganlah sembunyikan apa-apa kepadaku. Then verse 15 he says, Jeremiah said to Zechariah, if I give you an answer, will you not kill me? Even if I did give you counsel, you would not listen to me. Ayat 15 satu suara. Jawab Yeremia kepada Zedekiah, apabila aku memberitahukannya kepadamu, tentulah engkau akan membunuh aku, bukan? Dan apabila aku memberi nasihat kepadamu, engkau juga akan mendengarkan aku. Then Zechariah say, as surely, it was next scripture, he say, as surely as the Lord lives, who has given us breath, I will neither kill you nor hand you over to those who want to kill you. Ayat Wow. 16 satu suara. Lalu bersumpahlah Raja Zedekiah dengan diam-diam kepada Yeremia. Katanya, demi Tuhan yang hidup yang telah memberi nyawa ini kepada kita, aku tidak akan membunuh engkau dan tidak akan menyerahkan engkau ke dalam tangan orang-orang yang berusaha mencari nyawamu. Verse 17, then Jeremiah said to Zechariah, this is important, please listen carefully and try to relate it to your life. This is what the Lord God Almighty, the God of Israel says, if you surrender to the officers of the king of Babylon, your life will be spared, and this city will not be burned down. You and your family will live. Ayat 17 ini penting, dan kita lihat yaitu persamaan dalam kehidupan kita. Ayat 17 kita baca satu suara. Sesudah itu berkatalah Yeremia kepada Zedekiah, beginilah firman Tuhan alam semesta alam, Allah Israel. Jika engkau keluar menyerahkan diri kepada para perwira Raja Babel, maka nyawamu akan terpelihara dan kota ini tidak akan dihanguskan dengan api. Engkau dengan keluargamu akan hidup. Wow. What is God telling us to do? Apa yang Tuhan katakan melalui ayat ini? For king here in Judah to save that nation, to save that city, to save his families, to save him. Dan di sini yaitu Yeremia mengatakan pada Zedekiah itu yaitu untuk keputusannya untuk menyelamatkan yaitu negara dia, bangsa dia dan bahkan keluarga dia, seluruh kerajaan bahkan juga dirinya sendiri. He got to surrender. Yaitu dia harus berserah. You cannot do your ways. Engkau tidak bisa melakukan dengan caramu sendiri. When you come to Jesus, you need to surrender to Jesus. Waktu saudara datang kepada Yesus, saudara pun harus berserah atau menyerah kepada Yesus. That's why, God sent Jeremiah the prophet to tell them to surrender to Jesus, surrender their life to God, obey God's word so that their family, their security is there. Yaitu dari sebab itu Tuhan mengirimkan Yeremia untuk berbicara kepada rajanya itu, untuk menyerahkan segala sesuatu, mentaati firman Tuhan. You cannot stand alone Saudara tidak bisa berdiri sendiri saja, and do what you want to do. lakukan semaumu sendiri. You just attend church and you go back, you do what you want to do. You cannot stand alone, you'll burn out. Yaitu saudara, oke, datang ke gereja, tetapi saudara pulang, ya sendiri aja, masa bodoh, apa yang saudara ambil putusan untuk diri saudara sih. Pada akhirnya saudara sendiri yang akhirnya binasa. Did I tell you why I stay here? Saya udah kasih tahu kenapa saya tetap berada di sini. No? Yes? Yes? No? Yes? No? I tell you why I stay here. Firstly, it's because God called. Kenapa saya masih berada di tempat ini? Nomor satu yaitu karena panggilan Tuhan. Is the church perfect? No. Apakah gereja itu sempurna? Tidak. Is the pastor perfect? No. Apakah pendetanya itu sempurna? Tidak. Are the people perfect? No. Apakah umatnya itu sempurna? Tidak. But it doesn't mean we just walk out. Tetapi tidak berarti, udah saya sebel tuh saya langsung jalan aja, mutar balikan badan saya dan keluar dari semuanya itu. Tidak. Which mother and father did not talk about you? Yaitu orang tua mana yang tidak bicara mengenai saudara? Aduh, my son give me a lot of headache. Yaitu ada kan orang tua bilang, aduh anak saya ini bikin saya pusing. Ada nggak? Did they say you are no longer my child? Ada juga yang mengatakan, udah dah kamu nggak usah jadi anak saya. Ada nggak yang gitu? Sometimes it seems that they hate you like anything. They love the other one so much, but they expect you to be there also. Yaitu kelihatannya,
Saudara pernah merasakan, maksudnya kadang-kadang orang tua saudara itu pilih kasih, nggak suka sama saudara, lebih mengasihi, yaitu kakak atau adik saudara. Tapi kalau saudara nggak datang, dia marah, dia mau saudara juga datang gitu. It's a family. Itu yang namanya keluarga. Not perfect. Dari sebab itu nggak ada satu keluarga yang sempurna. The house of God is a family. Begitu juga rumah Tuhan. Rumah Tuhan itu sebuah keluarga. You know, I stay here in Hawaii so that we can do some good. Yaitu kenapa? Yaitu dikatakan Dr. Paul, Pastor Paul masih berada di sini. Karena yaitu untuk melakukan sesuatu yang baik. What God called us to do, we want to do some good. We are not perfect. Dan apa yang Tuhan telah panggil mereka mau melakukan sesuatu yang baik. Mereka tahu yaitu mereka juga tidak sempurna. We make mistakes, Dan tetap melakukan kesalahan. but we don't run away. Tetapi intinya mereka tidak yaitu lepas tangan, putus asa, lalu lari keluar dari panggilan Tuhan. Jalannya sendiri, tidak. Accused, beaten up, everything done, but still never run away. Yaitu mereka disalah tuduh, benar. Mereka yaitu terpukul, memang benar. Yaitu hancur, benar. Tapi tidak berarti, oh ya udah saya lepas tangan dah dari semuanya ini, dari orang-orangnya ini. Enggak. In your disappointment, you are never wrong. Yaitu di dalam kekecewaan kita, kalau kita lagi kecewa, nggak pernah diri kita itu salah. Only God is wrong and the people are wrong. Yaitu selalu orang yang salah, pada akhirnya Tuhan yang salah. But our family never do such a thing. We do try to do some good out of it. Yaitu tetapi kita tahu dalam keluarga kita sendiri, yaitu kita tidak melakukan seperti itu. Kita selalu berusaha untuk sampai sesuatu yang baik terjadi dalam keluarga itu. You don't just watch, sit down, shake your leg. You do something about it. Dan jika ada keluarga saudara yang masalah, pasti saudara kan, wah engkau biarin aja keluarga gue susah-susah sendiri gitu. Enggak kan, pasti saudara melakukan sesuatu yang baik. You say you have fellowship with God, then you should be in the house, building it up, Dan helping, dan- supporting the wrong to become right. Balance must be in the house. Yaitu jika saudara mengatakan, oh saya ada persekutuan dengan Tuhan, seharusnya saudara itu berada dalam rumah Tuhan. Mendukung satu dengan yang lain. Kalau saudara tahu ada yang salah, itu benarkan kesalahan tersebut, saling mendukung. Maybe you say, but this wilayah, oh my God, cannot handle this one. I give up. Barangkali saudara mengatakan, aduh di wilayah saya, aduh pusing dah wilayah saya, lebih baik udah dah keluar dari wilayah itu aja. Let them do what they want. Lalu saudara biarin deh wilayah-wilayah itu, terserah dah mereka mau lakukan apa tuh wilayah. What is pastor? Oh my God, I cannot work with him. Lalu saudara mengatakan, pendeta ini, ya udah dah malas dah kerja sama dia, nggak bisa dah barengan. Are you family? No. Pertanyaan saya, kalau saudara memiliki hati yang seperti itu, kata-kata seperti itu, apakah saudara dikatakan satu keluarga? Saya katakan tidak. Are you a child of God? Perhaps not. Kalau saya katakan, apakah saudara anak Tuhan? Saya katakan, barangkali juga bukan anak Tuhan. Because Jesus never taught us all those things. Karena apa? Karena Yesus tidak pernah mengajari kita untuk memiliki pola sikap seperti itu. It was just to change. Yaitu Yesus mengajar kita semua untuk kita berubah. It's not just receiving on one end. Yaitu bukan hanya terima aja dalam satu sisi saja. We must change. Yaitu inti daripada Yesus dalam bumi ini untuk kita manusia itu dapat berubah. Surrender your life. Yaitu berikan kehidupan saudara kepada Kristus. And totally. Yaitu sepenuhnya, kalau saudara berikan sepenuhnya kepada Kristus. Give him all. Berikan pada dia sepenuhnya. Not part of it. Bukan hanya sebagian daripada kehidupan saudara. And then you look at the person, I can't work with this person. Dari sebab itu saudara berkata, ya orang ini udah ada percuma dah. Lebih baik gak ada urusan dah sama tuh orang. How are you going to live in heaven together? Pertanyaan saya, kalau kita miliki hati seperti itu, gimana saudara bisa hidup, entah ketemu sama-sama di sorga, terus gimana hidup satu sorga? I don't think one will not make it, I think. Dan saya rasa pasti ada salah satu yang gak ke surga. Don't you think so? How can you love God and not love your brother? Bagaimana dikatakan saudara bisa mengasihi Tuhan, tapi saudara tidak bisa mengasihi sesamanya? I know it's not easy, Saya tahu apa yang saya katakan ini semua tidak mudah. but if you surrender to God, you will live. Tetapi saya tahu kalau saudara mau berserah kepada Tuhan, saudara bisa menjalaninya. Your family can be saved. Keluarga saudara bisa diselamatkan. Because next scripture tells me if you don't obey God, everything will be burned off, taken Itu- over. Karena
Setelah ayat 17, ayat 18 itu dikatakan jika yaitu Zedekiah itu tidak mentaati Tuhan, apa yang terjadi? Segala sesuatu itu akan hangus, segala sesuatu itu akan diambil oleh musuh. You see? But if you will not surrender to the officers of the king of the Babylon, this city will be handed over to the Babylonians and they will burn it down. You yourself will not escape from their hands. Ayat 18, satu suara. Tetapi jika engkau tidak menyerahkan diri kepada para perwira Raja Babel, maka kota ini akan diserahkan ke dalam tangan orang-orang Kasdim yang akan menghanguskannya dengan api. Dan kau sendiri tidak akan luput dari tangan mereka. Can you imagine? Bisa saudara bayangkan? You are a child of God. Saudara adalah anak Tuhan. Your soul priorities should be wanting to obey God's word. Dari sebab itu prioritas utama daripada saudara ialah seharusnya mentaati Tuhan terlebih dahulu. But if you would not surrender, Yaitu sekali lagi, jika saja saudara tidak berserah, then you have made a decision for tomorrow's failures. yaitu to come. kepada Tuhan, artinya saudara sudah mengambil keputusan untuk kegagalan itu terjadi di dalam masa depanmu.